Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Waras 76. Seperti biasa pemirsa, masih di kantor. Nggak kemana-mana ini. Nggak jalan-jalan, nggak wisata. Masih di kantor. Nanti setelah dinyatakan hilang virusnya, baru kita jalan-jalan. Dan sariwan yang berikut. Kita masih di Mas Jeffrey dan Mas Labet dari Brebes, Ketanggungan. Nah, hari ini saya mau bukan bikin ya. Ini kejadian kemarin motor Mas Labet tuh ambyar koplingnya pemirsa. Kita mau cek apanya. Ini buat teman-teman kalau hampir sama penyakitnya seperti ini, nanti bisa diikutin caranya bikinnya atau benerinnya gimana. Itu kita langsung aja ke Vespanya pemirsa. Jangan lupa yang belum tergabung di channel ini, subrek itu namanya. Thread. Oke. Let's go. Ya teman-teman, ini Vespanya Mas Labet ini ambyar koplingnya, kita mau cek. Jadi kerusakannya apa aja gitu. Kalau bisa diatasi kita atasi, kalau tidak bisa kita atasi kita timbang. Oke? Penimbangan. Pokoknya kalau hal-hal berat atau ringan kita cek dulu sebelumnya. Itu penyakitnya ada di mana. Oke? Ini lagi dicek. Apain lagi dibuka koplingnya. Ini Vespa PX apa PS nggak tahu juga karena suratnya dikantongin. Karung. Ini kita buka kura-kura ya, atau tutup koplingnya. Tempurung kura-kura. Iya. Kita lihat apanya nih yang konslet di bagian dalam mesin Vespa. Kira tidak sedikit. Ambyar. Wow, pemirsa ambyar. Ambyar pemirsa, ambyar. Itu dia sampai tutup-tutupnya tuh. Waduh. Wah, udah kayak gini kasihnya. Coba puter. Tetap sama. Bisa. Tuh. Biar kita bongkar dulu lah. Kejadian yang tak terduga. Seperti biasa, Ini pakai biasa gini. akibatnya itu akibat apa nih? Coba lihat lu. Stut koplingnya, liatin kasih Stut tahu. koplingnya nggak ada, hilang. Teman-teman. Nah, nggak ada stut koplingnya, habis. Biar Hilang. Dalam sini. dulu koplingnya kita cek. Situ ada sepi kopling, hati-hati ya teman-teman kalau buka koplingnya. Ini mah udah terbiasa. Ambyar. Ini pera mana? Hilang. Udah. Ini gobangan yang lepas nih awalnya, ternyata Vespa ini gobangannya terlepas. Terus dia ngegesek ke semua-muanya. Gobangannya hijau. Ada. Udah mana? Harus cari. Wis dicopot ya? Oh, gobangan ternyata kemarin itu gobangan ini udah dilepas teman-teman. Jadi yang penting jalan dulu, Vespanya nggak pakai kopling. Untuk sementara. Ini Vespa per 6 ya. Ini punya PX bener. Ini gear tipis ya. Bedanya gear tipis. Kalau super di gear agak tebal segini. Jadi dia harus pakai ring tipis. Kalau ini pakai ringnya harus tebal. Nah, gear ini gear tipis. Bisa lihat kan? Nah, seperti itu. Ini masukkan aja buat teman-teman perbedaannya. Enggak setiap kopling itu sama. Jadi kita harus lihat gear. Nah, pernya berapa? Per 6 apa 7? Kalau 7 tuh buat tahun-tahun muda tuh per 7. Seperti itu. Ya teman-teman, ini cara buka kopling ya. Harus pakai tracker biar mudah membuka. Biar gampang. Jadi nggak
nggak perlu dipalu, nggak perlu dipahat, nggak perlu di Injek-injek. waduh segala macam bentuknya. Jadi biar gampang. Itu pada lengket semua. Nih lihat tuh, kan masih ada olinya tuh. Pada tipis. Ya pemirsa, ini kampasnya bergeseng kayak yang punya motornya geseng. Kayak gini. Karena udah kematangan. Ini ibaratnya kamu kalau melihat dandang atau panci itu yang di bawahnya, inilah ini kampas ini. Nambiar tuh. Hitam. Nah, nambiar. Coba lihat, kita majuin, coba lihat. Ini ambiar. Kamera kayak gini teman-teman. Aduh, ini Daripada hancur. gila. Oke, kita mau cari-cari yang sisa-sisa, kita akan terap di sini ntar. Ini kayak gini, ini rumah pernya aja sampai begini nih. Nah, Ini bisa buat mangkoknya. cincin ini teman-teman ya, cincin pernikahan ini bisa Bisa. edannya. Sampai ambiar begini. Oke, lanjut ya guys, ini lagi proses perakitan guys, perakitan koplingnya nih. Ini ganti kampas ternyata guys. Nanti kampas sekalian. Nanti kita proses pemasangan lah ya. Ini juga lagi ada babe nih biasa nih. Tuh, lagi bikin pagar. Kehidupan. Ada jeprik. Jadi kita fokus ke Vespa lagi guys. Jadi teman-teman, sahabat belajar waras, yang diperhatikan kopling itu juga rumah koplingnya. Mas koplingnya, karena stud koplingnya ini boleh nemu di dalam tanah, jadi dia diganjel pakai seng. Seperti apa coba kasih tahu? Ini tuh diganjel. Ini nemu di mana? Di kandang. Tanah ini atau karun. Kotak irun. Ini bukan dari kuningan ya teman-teman, tapi dari emas. Jadi biar awet dia emas, pakai emas. Pas zaman negeri dahulu kala. Apa ini? Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Dinasti tank. Jadi teman-teman kalau pengen ada kendala di bagian Vespa di kopling, bisa komentar apa aja, nanti bisa saya jawab sebisa saya, semampu dan sepikiran saya lah, pokoknya itu saya sampai mana kalau bisa saya bantu, dibantu. Kalau nggak dibantu ya nggak dibantu. Oke, di Jorna. Oke, ini lagi di trap, nanti kita lihat cara pasangnya. Ya ini teman-teman proses perakitan kopling, jangan lupa diolesin apa nih tuh, coba kesini. Ini selek. Selek oli. Biar dia permukaannya licin. Licin. Ini. Bukan licin harus dipel, bukan. Ini dikasih cairan khusus. Ini sebagai pelumas di kopling teman-teman. Jadi koplingnya nanti bisa kita setel dengan mudah. Habis itu kita akan pasang ke mesin. Nah, nanti kita di setel gimana, apakah ini kembali normal atau tidak. Kalau tidak normal ya kita kilo, ingat. Ya teman-teman, ini mau proses pemasangan koplingnya nih. Ini dia. Jadi teman-teman bisa kita bongkar bannya atau bongkar tromolnya bisa. Ya itu selera masing-masing ya teman-teman kalau mau buka kopling. Nah, ini mau pasang. Ini pasang. Ini udah ada sepinya ya. Udah, karena kan touring tebel, jadi dia nggak lepas. Tapi ya untuk waspada, hati-hati pemasangan ini. Ini adegan yang bisa ditiru dan tidak. Jika nggak berani untuk
buka kopling jangan sembarangan, karena ada sepi koplingnya. Nanti kalau kecebur ke dalam mesin itu bahaya, butuh rasio Vespanya ya, bagian daleman Vespanya nanti itu bisa rontok karena sepi magnet kopling itu nanti bisa nyangkut di rasio Vespa. Bisa kegiling. Kecuali stud kopling, karena stud kopling itu ada yang terbuat dari kuningan atau emas atau tembaga, nah itu bisa hancur. Tapi kalau ini menggunakan stud kopling emas pemirsa, boleh nemu dari dalam tanah. Masalahnya emang agak sulit mudah dan mudah juga sulit, Ya, sebenarnya jatuh. jadi hati-hati. Kita harus pelan-pelan memasukin dengan perasaan yang sangat menyayat hati gitu, ibaratnya apa, mendalami jiwa. Sebenarnya itu udah di dalam. Ya teman-teman, koplingnya sudah terpasang, ini lagi pemasangan bautnya, mur sama ringnya. Dan jangan lupa gobangannya. Biasanya ini dia selalu lupa masang gobangan ini. Tahu-tahu udah dipasang bannya ini tahu ternyata nggak bisa di setel gitu. Dan itu penyakitnya adalah gobangan yang nggak dipasang. Itu sebenarnya kurang teliti. Itu hal biasa di dunia persilatan sebenarnya pemirsa. Jadi dimaklumin aja teman-teman, sahabat belajar waras 76. Proses pengencangan kopling. Ya teman-teman, ini pemasangan gobangannya ya. Ini dia buat menonjok di setut koplingnya, ini ditahan dengan gobangan. Jadi si gobangan ini kadang kalau yang pada amatir atau yang lupa dan kurang teliti ini nggak kepasang, jadi koplingnya nggak aktif pemirsa. Ini jangan sampai dilewatkan, ini penting. Tuh, ini sedang dipasang. Nah, di sini kita pasang tutup kura-kura ninjanya ya pemirsa. Ya teman-teman, ini untuk teman-teman yang nggak punya lem atau lagi di jalan bongkar kopling, itu bisa menggunakan sabun. Bukan sabun yang buat dimainkan di itu ya. Ini sabun colek ya. Ini bisa buat lem mesin. Ini kalau udah kena panas ini keras banget nih. Bisa packing pun nempelnya sangat erat seperti erat cinta kalian. Tapi yang jomblo tetaplah semangat terus mencari pendamping. Itu cara pemirsa. Jadi kita pakai sabun, karena sabun itu dengan oli itu nggak mau menyatu. Tapi kalau ada lem ya lebih baik menggunakan lem. Ini hanya darurat dan bisa dicontoh saat perjalanan touring di hutan atau di lembah, itu nggak ada lem ya cari warung terdekat aja. Itu kalau ada warung, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada warung ya cari pohon karet atau yang ada getah-getahnya itu bisa. Pokoknya bukan sementahun. Yang penting aman dan terkendali. Ya teman-teman, ini pemasangan kura-kura ninjanya nih. Tuh. Udah pasang. Pasang, tinggal ngencangkan, terus pasang ban, kita setel koplingnya. Mudah-mudahan koplingnya masih oklek. Itu pemasangnya teman-teman. Orang ini masih serius dengan keseriusannya, tapi kalau dilihat tidak serius pemirsa. Pokoknya kasihan banget lah, biar ada yang latihan, biar ada yang bisa bantu-bantu. Yang jelas nggak pakai kartu, bantu-bantu ke orang tua aja. Jadi kalau masalah
kura-kura ninja. Ini harus kencang ya bautnya, kalau ada selek diusahakan jangan sampai selek, dan juga kalau bisa dicoba harus kencang. Oke, biar jadi dia nggak ngangkat itu kura-kura ninjanya. Untuk pemasangan bannya cukup ekstrim teman-teman. Ini baut tanamnya sampai sudah hilang. Jadi bautnya ditembus langsung dari bawah. Seperti ini teman-teman. Tuh dari bawah kan, ini dijebol ini. Mungkin awalnya bisa selek karena kendor, selek kemakan pelek, dia akhirnya dibuang, dibor. Seperti itu teman-teman. Jadi memanfaatkan barang yang masih bisa dipakai, sebenarnya masih bisa dipakai. Ya teman-teman, ini pemasangan ini penyetelan kopling ya, dari bawah tali ada nempelnya. Itu menggunakan 2 tang lebih mudah ya. Ini nanti tinggal setel, enak mau jaraknya jauh dekat itu tergantung setelan di sini. Karena Vespa itu manual, beda dengan Jepangan ya. Ada setelannya di atas. Tapi bisa di nempel botolnya, di nempel setelan bisa, tapi ya karena ya sulit karena sudah menjamur kerak-keraknya, jadi itu bagaimana? Bos. Nah, dites dudukin, coba jajal. Kita hidupkan permisa ya. Jalan nggak kopinya? Masih nyelonong, ini belum pas. Belum pas teman-teman, ternyata katanya. Ini masih saya setel lagi. Saya menggunakan tenaga dalam, jadi dia yang menggunakan medianya. Jadi biar pas, itu tergantung menyetel di bawahnya. Ingat, menggunakan 2 tang. Paling 1. Bukan 2 pendamping. Yo, siap gas yo, wes. Ya. Yo, oke. Kita tes lagi. Tolong sih. Kan belum jalan. Bisa terlalu banjir. Bensinnya habis teman-teman, karena bensinnya disedot tadi, diminum. Oh, mantap ini jos, kan jos. Ya begitulah caranya dibuka. Vespa Ambyar kita coba dengan seminimal mungkin. Koplingnya jadi mantap jos. Ya teman-teman, tadi saya sudah cara benerin dan mencoba seminimal mungkin dengan kopling yang tadi Ambyar, sekarang normal lagi dengan sederhana ya kak. Elitnya juga pakainya sabun. Nah ini Mas Blabet nyerap sendiri karena Vespanya sendiri. Ini Vespanya Mas Blabet. Ambyar. Ini dari Berebes bawa Vespa ini ke Bekasi. Jadi caranya seperti itu tadi. Kita coba yang masih bisa terpakai kita pakai, yang tidak kita ganti karena yang seadanya, tapi dengan yang sempurna gitu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya maksimal iya, mungkin. betul. Kalau mau bertanya-tanya silahkan komentar. Gimana kerusakannya kita bisa bantu sejawabnya, sebisa saya, semampu saya. Gitu. Kalau nggak mampu pasti tanya. Betul. Jangan sampai udah bertanya nanti tersesat, nanti nggak bisa pulang. Oke? Mati lampu pemirsa. Akhirnya. Oke, jangan lupa share video ini. Bagikan ke tetangga Anda, teman Anda, sahabat, dan pacar Anda. Terima kasih. Jangan lupa nenek itu dikasih tahu. Ya, Oke, tahu. siap. Jangan lupa tuh neneknya, ngomong kakek, nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.